Ini eh, gaji YouTuber pemula 25.000 subscriber, lumayan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber, jumpa lagi di channel Giri Supriyanto, channel YouTuber pemula yang sok-sokan memberikan tutorial buat teman-teman sesama YouTuber pemula. Ya, di sini saya akan share kepada teman-teman semua berapa sih penghasilan saya ketika saat ini saya sudah mencapai 25.000 subscriber ya. Jadi buat teman-teman pasti kalian penasaran ya, berapa sih kira-kira penghasilan saya dari YouTube per bulannya ya. Nah, sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah share kepada teman-teman semua, yaitu tepatnya pada bulan Juli ya, 9 Juli 2020 saya share kepada teman-teman tentang berapa gaji YouTuber pemula 1000 subscriber ya. Ini cuplikannya ya. Pada video kali ini saya akan membagikan cerita berapa sih hasil saya dari YouTube selama 1 bulan ini, di mana saya baru memiliki sekitar 1.500 subscriber. Nah, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, ternyata video tersebut lumayan meledak ya. Jadi saat ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 900.000 view dan sudah mendapatkan 11.000 lebih komentar ya, 11.300-an komentar. Nah, ternyata banyak teman-teman YouTuber pemula yang penasaran dan menanyakan kepada saya di kolom komentar, "Bang, berapa sih gaji abang sekarang? Sekarang kan udah 25.000 subscriber. Berapa sih gajinya?" Nah, di sini akan saya bongkar kepada teman-teman semua berapa ini gaji YouTuber pemula 25.000 subscriber, lumayan ya. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi, yang pertama, gaji YouTube, penghasilan YouTube itu bukan dihitung berdasarkan jumlah subscriber, akan tetapi dihitung dari jumlah view. Yang pertama dihitung dari jumlah viewer. Kemudian yang kedua dihitung dari iklan yang ditampilkan di channel tersebut, itu iklan apa ya, CPM-nya. Kalau untuk Indonesia itu RPM dan CPM-nya lumayan rendah. Untuk yang tinggi itu paling channel dengan konten-konten otomotif itu bisa mendapatkan RPM dan CPM tinggi. Kalau untuk YouTuber dari Amerika atau dari Inggris atau dari Eropa itu CPM dan RPM-nya lumayan besar, sangat besar. Jadi penghasilan YouTuber dengan view dari Eropa itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan YouTuber dengan view dari Indonesia. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 yang mempengaruhi penghasilan YouTube itu adalah dari durasi video, dari iklan, berapa banyak iklan yang ditayangkan ataupun diklik di video tersebut. Misalkan video kalian hanya durasinya 1 menit, itu berbeda penghasilannya dengan video yang durasi 10 menit ya. Misalnya video kalian 1 menit dengan jumlah view 100.000, itu hasilnya akan berbeda dengan video yang durasinya 10 menit dengan view 100.000. Karena apa? Karena video dengan durasi 10 menit itu memiliki banyak iklan yang bisa ditampilkan ya. Terlebih lagi jika durasi tonton rata-rata dari video yang teman-teman upload ke YouTube itu panjang, misalnya video kalian 10 menit, itu durasi tonton rata-rata 5 menit ataupun 6 menit, itu sudah pasti, sudah tentu penghasilannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan video dengan durasi pendek. Kemudian yang mempengaruhi penghasilan YouTube adalah minat subscriber terhadap video kalian. Kalau subscriber suka dengan konten-konten video yang kalian upload ke YouTube, itu otomatis subscriber akan menonton setiap video yang kalian upload ke YouTube. Contohnya saya sudah memiliki 25.000 subscriber. Kemudian penonton atau subscriber saya itu suka dengan video yang saya upload ke YouTube. Otomatis
setiap video yang saya upload ke YouTube itu minimal memiliki 25.000 view ya, itu dari subscriber. Belum view dari video rekomendasi ataupun view dari pencarian YouTube dan pencarian Google ya. Jadi kalau video yang saya upload ke YouTube itu disukai penonton, otomatis view-nya itu akan lebih banyak di atas dari jumlah subscriber saya. Nah, berhubung subscriber saya tidak suka, kurang suka dengan video-video yang saya upload ke YouTube, meskipun saya sudah memiliki 25.000 subscriber, akan tetapi video yang saya upload itu view-nya baru ratusan view atau paling banyak ribuan view, belum sampai mencapai jutaan view. Berbeda dengan channel Denny Caknan ataupun Didi Kempot ya. Meskipun channel Denny Caknan subscribernya itu baru 3,7 juta, akan tetapi video-video yang diupload oleh channel Denny Caknan itu sudah bisa tembus ratusan juta. Ada yang 150 juta view, ada yang 50 juta view ya. Jadi view-nya di atas jumlah subscriber. Itu tandanya penonton suka dengan konten-konten yang diupload oleh channel Denny Caknan. Apalagi channel musik itu biasanya diputar berulang-ulang ya. Hari ini memutar lagu Kartonyono, besok, lusa, dan seterusnya. Ketika pengen memutar lagu, pengen mendengarkan musik, maka akan kembali memutar lagu Kartonyono. Itu ya. Jadi penonton menyukai video yang diupload ke YouTube. Nah, jadi kesimpulannya, penghasilan YouTuber itu tidak ditentukan dari jumlah subscriber, akan tetapi ditentukan dari jumlah viewer. Ini bukan semata-mata hasil dari YouTube saya selama 1 bulan, akan tetapi saya kumpulkan dari beberapa bulan ya, dari 3 bulan. Jadi misalnya untuk 1 bulan itu pendapatan saya belum mencapai angka 3 ya, belum mencapai kepala 3, baru kepala 1 atau maksimal kepala 2 sekian, 1, sekian. Jadi belum mencapai angka 3. Kalau ini kan sudah 6, ini angka 6 itu saya kumpulkan dari beberapa bulan, dari 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Itu sengaja saya ambil dan saya tidak belanjakan. Jadi saya tabung ya buat inilah hasilnya dari YouTube, itu saya tabung, tidak saya belanjakan. Untuk yang saya belanjakan itu hasil dari pekerjaan saya di luar YouTube. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran berapa gaji atau penghasilan YouTuber pemula 25.000 subscriber, itu hasilnya berbeda-beda. Ada yang kepala 1, ada yang kepala 2, ada yang 3, bahkan ada yang sudah sampai 10 JT, itu dari 25 subscriber. Kalau penontonnya suka dengan video yang diupload. Jadi memang subscribernya tidak terlalu banyak, tapi view-nya banyak sekali. Ada channel-channel yang spesial seperti itu. Jadi jumlah pendapatan YouTube itu tidak tergantung dari jumlah subscriber, akan tetapi tergantung dari jumlah view dan berapa banyak iklan yang ditonton oleh viewer. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ocehan-ocehan ini, ocehan sok tahu ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.